Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Ayyatuhat talibat, wahai anak-anakku sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan kita nikmatus sihhati wal faragi, nikmat sehat dan nikmat kesempatan, terutama nikmatul islami wal imani, nikmat Islam dan iman, sehingga kita senantiasa berada di jalannya, yaitu di jalan yang Allah ridhai. Salat beserta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita lewat hadis-hadisnya, lewat sunnah-sunnahnya, sehingga kita senantiasa berada di jalan, yaitu jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhai, jalan yang Allah cintai, yaitu di bawah naungan Islam. Taib anak-anakku sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang adab, tentang adab yang ke-13 Kemarin yang ke-12, insyaallah sekarang kita akan melanjutkan adab adab yang ke-13, yaitu as-suhbatus salihatu, persahabatan yang baik atau pertemanan yang baik. Pertemanan yang baik inilah yang akan kekal di dunia maupun di akhirat. Taib anak-anakku sekalian, di dalam kitab ini disebutkan as-suhbatus salihatu hiya as-suhbatun nafi'atu fid dunya wal akhirah. Pertemanan yang baik, pertemanan yang saleh, persahabatan yang baik adalah persahabatan yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Wal ukhuwatu allati taqumu 'ala al-hubbi fillahi wat tawasi 'ala al-birri wat taqwa hiya al-ukhuwatul baqiyatu. Persaudaraan atau bersaudara atau pertemanan atau persahabatan yang dibangun atas cinta karena Allah Subhanahu wa taala, wat tawasi 'alal birri, dan berwasiat atas kebaikan, wat taqwa, dan taqwa, hiya al ukhuwatul baqiyah. Persaudaraan tadi, pertemanan tadi atau persahabatan tadi akan kekal, merupakan persaudaraan atau pertemanan yang kekal, yang akan dibawa sampai ke akhirat kelak. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu, pada hari kiamat nanti, sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau ada orang berteman, berteman bukan karena Allah, pasti di akhirat nanti dia akan saling bermusuhan, saling tuntut menuntut, karena tidak bisa memberikan manfaat di akhirat, akan tetapi dia saling menyalahkan antara satu dan lainnya. Taib anak-anakku sekalian, kemudian teman akrab yang seperti inilah yang akan membinasakan dia di dunia dan akhirat. Mereka akan saling menyalahkan, mereka saling menyalahkan. Itu pun di dunia, belum di akhirat. Kalau di akhirat, apalagi di akhirat nanti di dalam Al-Quran disebutkan, wa yauma ya'addu adh-dhalimi 'ala yadayhi yaqulu ya laitani
ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidh dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Taib anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya arti pada ayat ini adalah, dan ingatlah hari ketika itu ya, orang yang zalim menggigit dua tangannya, yakni sangat menyesal. Artinya orang zalim di hari kiamat nanti ya akan menyesal. Ya, orang-orang yang berkonspirasi, ya orang-orang yang kerjasama dalam keburukan, mereka saling menyesal, ya sangat menyesal mereka nanti di akhirat. Mereka berkata, ya di dalam firman Allah ini mereka berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul, kecelakaan besarlah bagiku kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkanku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia. Sungguh sangat jelas nak ya, orang zalim, orang yang bekerja sama dalam keburukan, nanti dia akan menyesal. Ya Allah, ketika di akhirat, ya Allah, kenapa saya dulu kok enggak ikut jalannya Rasulullah, jalannya Allah dan Rasulnya? Sungguh saya sangat menyesal hari ini, kata mereka. Terus kemudian mereka bertanya, ya Allah, seandainya saya tidak menjadikan si fulan ini, ya, si fulan ini menjadi teman akrabku di dunia, saya tidak akan mungkin tersesat seperti ini, kata mereka. Mereka saling menyalahkan, mereka saling menyalahkan, mereka berantem dan bertengkar, saling menyalahkan antara satu dan lainnya. Taib anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walidzalika haddar Rasulu alaihi salatu wassalam ala husni ikhtiyaril ashabi wal istifadati min suhbatihim salihah. Oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita semua untuk ya pandai-pandai memilih teman yang baik, ya pandai-pandai memilih teman yang baik dan bisa mengambil faidah dari pertemanan yang baik itu. Taib anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya disebutkan oleh Rasulullah SAW, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Ar-rajulu ala dini khalilihi, agama seseorang tergantung dengan agama teman dekatnya. Khalil itu teman dekat nak ya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah, kata Rasulullah, maka hendaklah kalian memperhatikan siapa yang dijadikan teman dekatnya. Siapa yang dijadikan teman dekatnya. Kalau teman dekatnya adalah orang soleh, maka dia akan mengajak kita kepada kebaikan. Sebaliknya, kalau teman kita adalah orang yang toleh, orang yang buruk, maka dia akan mengajak keburukan kepada kita. Kalau kita bisa mempengaruhinya, nggak apa-apa. Kalau kita bisa mempengaruhinya, malah bisa mengajak dia untuk bertaubat, ya bagus. Tapi kita harus hati-hati dalam memilih teman. Takut kita tidak bisa mempengaruhinya, akan tetapi malah kebalikannya kita yang terpengaruh dengannya, maka hendaklah kita hindari. Pilihlah teman yang bisa diambil manfaatnya, bisa bermanfaat, dan kita juga bisa bermanfaat kepadanya. Saling memberikan manfaat. Kemudian wa talibul ilmi ahwaju ma yakunu ila ikhtiyari suhbati salihati. Ya, kemudian penuntut ilmu itu yang paling diperlukan oleh penuntut ilmu adalah memilih teman yang baik. Memilih teman yang baik. Teman yang baik itu seperti apa? Ya, alladzina ya'khuduna biyadihi ila sabri ala talabil ilmi. Dia yang senantiasa mengajak kepada kesabaran ketika menuntut ilmu.
Ya, ketika menuntut ilmu, mewasiatkan kesabaran kepadanya, mengajak untuk bersabar ketika menuntut ilmu. Ya, karena orang yang menuntut ilmu pasti akan menghadapi beberapa rintangan. Ya, nah, banyak sekali rintangan, mungkin capek, mungkin ada ujian datang dari orang terdekatnya, dari teman-temannya. Maka teman yang baik dia akan selalu menasihati atas kebaikan. Oleh karena itu dia akan senantiasa beruntung. Kemudian yang kedua, teman yang baik itu adalah yudzakirunahu idza nasiya. Dia akan mengingatkan apabila lupa. Ya, dia akan mengingatkan apabila dia lupa. Ya, mereka akan mengingatkan, teman-teman kita yang baik akan mengingatkan kita ketika kita lupa akan kewajiban kita. Umpamanya, saya lupa akan tugas saya. Ternyata besok adalah ulangan diniyah. Maka teman yang baik akan mengingatkan saya. Ya Ustadz, besok ada ulangan diniyah. Silakan dipelajari ya, yuk kita belajar. Diajak untuk belajar bersama. Inilah ya teman yang baik. Ya, pertemanan yang baik seperti ini yang akan bermanfaat. Kemudian wayansahunahu idza akhta'a. Akan menasihatinya, ya, mereka akan menasihati teman-teman kita yang baik itu akan menasihati kita apabila kita bersalah. Ya, ketika melakukan kesalahan, maka teman-teman kita yang baik akan menyalahkan, akan memberikan nasihat kepada kita. Ini salah, nggak boleh seperti ini, nggak boleh seperti ini. Nah, kalau guru kalian menasihati kalian, ya karena kalian sedang melakukan kesalahan, berarti guru kalian adalah orang yang baik. Ya, berarti guru kalian adalah orang-orang yang baik. Sama seperti orang tua kita, ketika kita melakukan dosa atau kemaksiatan, kemudian dia menegurnya karena dia sayang kepada kita, karena dia cinta kepada kita, maka dia menasihatinya supaya kita tidak larut, ya, supaya kita tidak larut di dalam kesalahan. Baik anak-anakku sekalian, kemudian selanjutnya wa yurshidunahu idza zalla. Dia akan menunjuki ke jalan yang benar apabila tergelincir, ya. Apabila kita tergelincir dari jalan yang benar. Inilah seperti ini. Ya, ditunjukkan enggak boleh seperti ini, enggak boleh bermaksiat kepada Allah, dia akan selalu menunjukinya. Dia selalu menasihatinya apabila kita sedang dalam keadaan yang tidak baik, ya. Artinya kita berada di jalan yang tidak baik, dia akan menunjuki jalan kepada yang baik. Baik anak-anakku sekalian, fa in kana salihan, ya, apabila teman itu baik, ya, maka dia akan mengambil tanganmu untuk melakukan kebaikan. Artinya akan mengajakmu untuk melakukan kebaikan. Wa in kana ghayra dzalika, apabila teman itu tidak baik, maka agama dan duniamu akan rusak, ya. Maka agama dan duniamu akan menjadi rusak karena berteman dengan orang yang buruk. Kemudian akan menyibukkanmu tentang perkara-perkara dunia. Ya, kalau teman yang jelek maka akan membuatmu sibuk tentang perkara-perkara dunia, sehingga melalaikan yang namanya anid dirasati, belajar, ya, wat tahsili wal ilmi wan nafi'i. Dia tidak bisa memperoleh ilmu yang manfaat, tidak bisa merealisasikan cita-citanya dikarenakan lupa belajar, lupa tahfidz, kemudian lupa belajar bahasa Arab karena berteman dengan orang yang buruk sehingga mengabaikan tugas-tugasnya dan hilanglah cita-citanya yang ia impi-impikan sejak kecil karena pertemanan yang kurang baik, ya, terpengaruh dengan temannya yang kurang baik. Baik anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama
Mathalul jalisi salihi, ya, di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, mathalul jalisi salihi was-su'i kahamilil miski wa nafikhil qiri, fahamilul miski imma ayyukhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan wa nafikhul qiri imma ayyuhriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithah. Baik anak-anakku sekalian, kata Rasulullah SAW, perumpamaan teman duduk yang soleh dan buruk adalah seperti penjual minyak wangi, ya, penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Sangat, ya, perbedaannya sangat jauh sekali. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, fahamilul miski imma ayyukhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu. Adapun penjual minyak wangi, kata Rasulullah, bisa jadi ia akan memberimu minyak wangi, atau kamu akan membeli darinya, atau kamu akan mendapat bau harum darinya. Kalau berteman dengan orang yang sering memakai atau menggunakan minyak wangi, maka kita akan mencium, ya, kita akan mencium baunya. Apalagi berteman dengan orang yang dengan penjual minyak wangi, bisa kita membelinya atau malah dia memberi kita minyak wangi. Kalau, ya, setidaknya kita bisa mencium wewangian darinya, dikarenakan kita berteman dengan orang yang baik. Itu perumpamaan orang yang baik dan orang yang buruk, ya, nak, ya. Wa imma wa nafikhul qiri imma ayyuhriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithatan. Ya. Adapun tukang besi, kalau kita berteman dengan tukang besi, bisa jadi ia akan membuat pakaianmu terbakar. Ayyuhriqa thiyabaka, bisa jadi pakaian kita terbakar, ya, karena kita berteman dengan tukang besi yang sehari-hari mereka yang menyalakan api, kemudian berbau yang tidak enak. Kemudian, atau kamu akan mendapat bau yang tidak sedap darinya, atau kita mendapatkan bau yang tidak sedap darinya. Oleh karena itu, ya anak-anakku sekalian, hendaklah kita pandai-pandai mencari teman, ya, memilih teman, supaya kita tidak terjerumus dalam kesesatan, dalam keburukan. Ya, karena teman yang baik akan mempengaruhi temannya. Teman yang buruk pun juga akan berpengaruh kepada temannya. Ya, kalau tidak bisa mengontrol diri, tidak bisa mempengaruhi teman yang jelek, maka kita, ya, akan dipengaruhinya. Ya, oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal yang tidak kita inginkan, maka hendaklah kita mencari teman yang baik. Karena teman yang baik itu yang kekal di dunia dan akhirat, ya. Teman yang baik akan senantiasa menyuruh kepada kebaikan, akan senantiasa menyuruh kita, mengajak kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah, mengingatkan kita, bermanfaat kepada kita, ya. Karena teman yang baik, ya, tidak akan mungkin menyuruh kita untuk melakukan keburukan kecuali teman yang buruk. Baik anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan, ya Ustaz minta maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء